Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan jelaskan kisah heroik Iyadulu Daimangalleh, putra Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16 di negeri Siam, Thailand. Perjanjian Bungaya tahun 1667 mengakhiri perang panjang selama 13 tahun antara kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC Belanda. Beberapa petinggi kerajaan Goa tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Di antaranya ada Karaeng Galesong, Karaeng Karunrong, Ipatima Dain Takontu, Karaeng Campagaya, Daimangalleh, dan beberapa raja dari kerajaan yang menjadi sekutu kerajaan Goa atau kerajaan Makassar. Mereka tidak mau menyerah, apalagi tunduk di bawah kekuasaan penjajah. Mereka berniat untuk terus melanjutkan peperangan terhadap Belanda. Karena ruang gerak yang semakin terbatas dan untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat oleh kerajaan Goa, mereka memilih untuk melanjutkan perang di Tanah Jawa. Bersama Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Raja Mataram, serta Raden Trunojoyo dari Madura. Hal yang sama terjadi di Banten pada tahun 1682. Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh Belanda dan Syekh Yusuf bersama sisa pasukan yang ada harus mundur ke hutan sampai ke daerah Karang, Tasikmalaya. Akhirnya menyerahkan diri juga dan dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, dan selanjutnya dibuang lagi ke Cape Town, Afrika Selatan. Adik Karaeng Galesong, Ipatima Dain Takontu, berlayar menuju kerajaan Mempawah, Kalimantan Barat. Sementara Iyadulu Daimangalleh bersama istri dan anak-anaknya, Dain Ruru dan Dain Tulolo, serta sisa pasukan yang masih hidup sebanyak 250 orang, berlayar ke kerajaan Siam, Thailand. Daimangalleh meninggalkan Banten pada tahun 1674 menuju kota Ayutthaya di kerajaan Siam, Thailand. Di sana Daimangalleh diterima dengan baik oleh Raja Siam yang awalnya memiliki hubungan baik dengan kerajaan Siam. Tetapi sebuah konflik kecil terjadi pada tahun 1686 yang mengakibatkan terjadinya permusuhan antara mereka. Ini bermula saat orang Melayu dan orang Campak merencanakan pemberontakan terhadap Raja Siam. Rencana pemberontakan itu diketahui juga oleh Daimangalleh. Rencana tersebut kemudian bocor ke telinga Raja Siam. Meskipun tidak ada bukti keterlibatannya, tetapi Raja Siam ikut memanggil orang-orang Makassar untuk meminta maaf.
Maklumat dari Raja Siam tersebut dipatuhi oleh orang-orang Campak dan orang-orang Melayu, tetapi tidak demikian dengan orang Makassar. Tentang penolakan meminta maaf ini, Pelres menulis, hanya Pangeran Makassar yang menolak meminta maaf. Alasannya, dia tidak pernah mau memberontak. Hanya saja kesalahannya adalah bahwa dia tidak melaporkan rencana pemberontakan orang Melayu dan orang Campak kepada Raja Siam. Alasan sang pangeran karena dia juga tidak mau mengkhianati kedua sahabatnya dengan membuka rahasia yang telah dipercayakan kepadanya. Gelarnya sebagai pangeran dari Makassar mendasari sikapnya untuk tidak gampang meminta maaf pada sesuatu yang tidak dilakukannya dan tidak akan menjadi seorang pengadu atau pengkhianat atas kepercayaan sahabatnya. Dan Mangale memilih lebih baik mati di medan perang ketimbang dipaksa mengakui dirinya sebagai bagian dari kelompok pemberontak. Akibatnya, selama 1 bulan, wilayah kampung Makassar dikepung oleh pasukan Siam. Akhirnya raja pun mulai kehilangan kesabaran dan kemudian memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer untuk memerangi masyarakat Makassar yang dianggap kepala batu itu. Porbin yang memimpin garnison Prancis di belakang benteng Bangkok, menerima perintah dari raja untuk memblokir keberangkatan 2 perahu Makassar yang berniat meninggalkan kerajaan Siam. Seuntai rantai yang direntangkan melintasi sungai mengharuskan satu delegasi yang terdiri dari 6 orang Makassar datang bermusyawarah dengan prajurit Prancis. Tetapi mereka menolak keras. Badik mereka dilucuti dan disita. Tidak dapat dielakkan lagi terjadinya kontak senjata. Perlawanan pun pecah. Pasukan Iadulu dan Mangale yang hanya 47 orang dan cuma bersenjatakan tombak dan badik melawan 700-an serdadu Eropa. Daerah Sungai Cao Raya jadi medan perang sengit selama 3 pekan beruntun. Ratusan rumah terbakar, penduduk sipil turut menjadi korban. Orang-orang Makassar menghadapinya dengan semangat syirik, keyakinan untuk membela kehormatan sampai titik darah penghabisan. Mereka menyerang orang-orang Eropa dengan mengerikan, mengejar pasukan Perancis dan Portugis yang saat itu juga hendak membantai perempuan dan anak-anak. Dengan merunduk, mereka menyerang dan mengejar pasukan lawan dengan tombak dan badiknya. Seperti orang kesetanan tanpa takut mati,
dan tanah di tepi sungai serta air sungai menjadi merah. Sejengkal demi sejengkal tanah yang dilewati menjadi ladang pembantaian. Wanita, anak-anak, semua dibunuh tanpa kecuali. Orang Makassar bertarung dengan keberanian tiada tara. 6 orang Makassar menyerang pagoda dan membunuh beberapa prajurit serta biarawan di sana. Sebanyak 366 orang prajurit Prancis ditewaskan oleh 6 orang Makassar. Siasat licik pencegahan kapal dengan harapan menangkap para pemimpin pemberontak malah berakhir nihil. Claude de Corbin memimpin garnison Prancis sendiri nyaris kehilangan nyawa. Upaya Raja Prahanarai untuk mengajak orang Makassar berunding pun menemui jalan buntu. Kehormatan mencegah Dai Mangalle untuk bertindak sebagai pengadu dan mata-mata terhadap teman-teman seagama. Tulis Dorlens halaman 117. Kehabisan cara membujuk koalisi Ayutthaya Eropa melaksanakan pengepungan Kampung Makassar pada tanggal 23 September tahun 1686. Raja memerintahkan serangan besar-besaran ke perkampungan orang Makassar. Akhirnya prinsip orang Makassar menghadapi tantangan sekali layar berkembang, pantang surut ke belakang. Menyadari bahwa sudah tidak ada kemungkinan lain selain bertempur sampai mati. Dan setelah menyadari mereka tak akan memenangkan pertempuran, banyak di antara mereka terpaksa membunuh istri dan anak-anaknya untuk menghindarkan keluarga mereka dari perbudakan dan diperkosa. Beberapa kali pasukan Siam harus mundur menghadapi perlawanan orang Makassar yang sangat berani dan nekat. Bahkan seorang saksi mata sejarah peristiwa ini menuliskan kekaguman mendalam terhadap orang-orang Makassar. Belum pernah ia melihat ada bangsa yang seberani bangsa Makassar. Ia melihat orang Makassar itu sudah terkapar bersimbah darah dan diinjak-injak oleh tentara Siam dan Prancis. Tetapi dengan seketika orang Makassar yang sudah terkapar dan bersimbah darah itu bangkit dan membunuh 2 orang tentara Prancis yang ada di dekatnya. Lalu kemudian ia mati perlahan-lahan. Akhirnya pada serangan total inilah Kampung Makassar jatuh. Dai Mangalle sendiri terluka dengan 5 tusukan tombak. Dan setelah tangannya tertembak, langsung menerjang Menteri Siam dan membunuh seorang Inggris. Ia pun akhirnya tewas. Demikian dikumpulkan perlakuan terhadap orang-orang Makassar yang tersisa sungguh tak terperikan kejamnya. Ada yang dikubur hidup-hidup, berdiri dan mati setelah diperlakukan dan dicemoohkan secara dihinakan tanpa belas kasihan. 22 orang Makassar akhirnya menyerah dan 33 orang prajurit Makassar dianiaya secara brutal.
Sejarah ini diceritakan sendiri oleh Porbin dalam catatan harian yang ditulisnya selama masa penugasannya menumpas pemberontakan orang-orang Makassar di Ayutthaya, Thailand. Catatan menyebut bahwa perlawanan sekitar 200 orang Makassar menewaskan kurang dari 1.000 serdadu Ayutthaya Eropa. Raja Paranarai sendiri digulingkan oleh kelompok anti Eropa pada tahun 1688. Riwayat perlawanan Dai Mangele beserta pengikutnya rupanya membekas di warga lokal. Penduduk Siam sangat mengagumi keberanian orang Makassar yang menghadapi ribuan tentara. Dengan hanya 250 orang, orang Makassar telah menewaskan tentara sebanyak 1.000 orang Siam dan 17 warga asing. Orang-orang Siam mencatat peristiwa itu sebagai peristiwa heroik yang pernah mereka saksikan. Ia dulu Dai Mangele dikenang sebagai orang hebat yang bertarung untuk membela kehormatan. Warga Siam lalu menyesuaikan diri mengabadikan Makassar sebagai nama salah satu distrik di Bangkok, kini disebut sebagai Makassan, menyesuaikan dengan lidah orang Thailand. Kawasan yang dahulu bernama Krung Thep. Dua anak Dai Mangele yang masih hidup, yaitu Dain Ruru 15 tahun dan Dain Tulolo 14 tahun, menyaksikan ayahnya bertempur dengan gagah berani sampai terbunuh tanpa mengeluarkan air mata. Darah kesatria yang mengalir dalam tubuhnya membuat tentara Prancis tertarik membawa keduanya ke negaranya dan dijadikan anak angkat oleh Raja Prancis waktu itu, yakni Raja Louis ke-14 yang berkuasa tahun 1643 sampai 1715, yang bernama lengkap Louis Dieudonne. Sejarah ini kami jelaskan berdasarkan sumber arsip Hidayat Al-Sair mengenang perlawanan orang Makassar digempur ribuan prajurit Thailand. Yusran Darmawan, Jejak Makassar di Thailand. Nasaruddin Koro, Ayam Jantan Tanah Daeng. Adi Lagaruda, Petualangan orang Makassar di negeri Siam. Ramang Junior, Perang Mengerikan di Thailand. 400 orang Makassar membantai 1.000 tentara Prancis.